La haula wala quwata illa billah. Pip. Pip. Ini udah bablas. Ini udah mau sholat asar. Zuhur udah sholat belum? Ini jam berapa sekarang? Udah jam 3. Oh iya? Iya. Belum sholat ya? Nana udah bilang, Pip, abis subuh jangan tidur. Ente bablas. Zuhur bablas. Ini udah azan asar. Emang ente gak tahu apa ya? Tidur tuh ibadah. Biar kuat puasanya. Ente ajarin dari mana lagi tidur ibadah tuh? Ente nih, makanya mainnya yang jauh gitu. Dan sini-sini aja. Deh nih, lanjut tidur lagi deh. Zuhur gimana? Mau dijama zuhur sama asar? Wih, gimana ya? Bangun. Sholat zuhur dulu deh. Enggak, itu dari mana tidur ibadah? Ada yang bilang banyak, Bay, tidur tuh ibadah gitu. Biar puasanya kuat sampai maghrib. Ya kalau misalnya kagak sholat ya kagak ibadah juga, Pip. Gimana? Kan puasa. Bukan ibadah, puasa mah ibadah. So tau nih deh nih. Ente puasa. Sholatnya enggak, gimana? Kan yang penting puasa. Yang penting puasa sampai maghrib. Udah, buka, makan deh. Aduh. Pokoknya tidur tuh ibadah. Biar puasanya kuat sampai maghrib. Ente mentang-mentang kita temenan dari kecil begitu. Apa aja anak ngomong dibantah, ngeyel. Karena mau nanya ustadz pokoknya. Lah, lu ngeyel dibilangin gua gak percaya. Enggak, gua nanya ustadz ntar. Lah, lu main di situ-situ aja sih. Assalamualaikum. Kan ada ustadz, nih kita tanya. Bener kan? Lagi-lagi Apip terus begitu. Ya Allah, terus ini tetangga pada tanya, Ustadz ini gimana nih? Apip Abai ribut melulu. Hah? Aduh, ana jadi gak enak sama teman-teman ini, sama yang lainnya nih. Ada apa sih? Ini Ustadz, Apip pada ajaran baru lagi. Apaan nih? Katanya tidur ibadah, zuhur lewat Ustadz. Ini udah asar Ustadz, udah azan. Nggak sholat? Kan puasa mah yang penting full kan Ustadz ya. Puasa full gitu. Sholat? Kagak Ustadz. Aduh. Gimana Ustadz? Gimana nih? Ya memang ini masalahnya ketika banyaknya para khutbah, orang yang pandai pidato, tapi sedikitnya para ulama. Sehingga banyaklah tersebar hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu yang tersebar di masyarakat kita. Termasuk seperti hadis yang mungkin tadi Habib sampaikan, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para imam-imam ahlul hadis. Hadisnya nggak sahih, dhaif, hadis yang lemah. Artinya diragukan kebenaran hadis tersebut apakah benar disabdakan oleh Nabi atau tidak. Yaitu seperti para ulama di antara Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, dan bahkan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Semuanya mengatakan bahwa hadis tersebut lemah bahkan munkar. Nah, hati-hati tentang beragama ini. Bukan setiap orang mengatakan ada hadisnya loh, Nabi SAW bersabda seperti ini loh, kemudian diikutin. Harus diketahui apakah hadis itu sahih atau tidak. Ya, nah itulah kenapa Nabi SAW sampai mengingatkan. Di antara apa yang beliau sabdakan adalah kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dia katakan sebagai berbohong ketika dia semua apa yang dia dengar dia sampaikan. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bahkan Nabi SAW mengancam, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berani menisbatkan kepadaku suatu ucapan yang katanya sabda Nabi SAW padahal tidak, maka silahkan dia pesan tempat duduknya di api neraka. Oh, hati-hati, Pip. Jadi nggak sembarangan. Nah, ini hadis yang dhaif, yang lemah. Dan ajib bener nih puasaan cuman tidur melulu, nggak sholat lagi. Sholat ini tiang agama, wa umuduhu as-salah. Tiangnya agama ini adalah sholat. Bagaimana agama bangunan tanpa tiang? Bisa berdiri nggak, Pip? Rubuh Ustaz. Ya rubuh kan, nggak ada tiangnya, gimana dibilang bangunan? Bukan bangunan, kan begitu. Bahkan Nabi SAW sendiri mengingatkan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pemisah, perbedaan antara kami dan mereka inilah orang-orang kafir, adalah sholatnya. Maka barang siapa yang sengaja meninggalkannya, maka dia telah kafir.
Nah ini bahaya. Zalik, Ustaz. Itulah maka Nabi SAW mengingatkan itu, dan para ulama menyebutkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan bahwa dia kafir, bukan lagi seorang muslim. Sebagian lagi ulama seperti para imam ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mereka ini di satu kakinya berada di kekufuran. Kalau sampai dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia bukan seorang muslim, dia kafir. Bahaya. Apa artinya? Puasa iya, tapi sholat enggak. Padahal puasa dan sholat ini adalah saling bersatuan, bersenambungan satu dengan yang lainnya. Bukankah di antara ibadah yang ditegakkan di bulan Ramadan adalah ibadah sholat? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan sholat, artinya sholat qiyamul lail. Jika qiyamul lailnya saja di bulan Ramadan dijanjikan oleh Allah ketika seseorang itu melakukannya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang lalu, apalagi sholat wajibnya, Bib. Begitu. Jadi sayang kalau ente puasa iya, tapi isinya tidur melulu dan nggak sholat. Waduh, ini berat, Bib. Berarti hadisnya doif, Ustaz ya? Iya, hadisnya lemah, hadisnya Lemah, dhaif ya. Jadi nggak boleh dijadikan sebagai rujukan standar. Hati-hati, bukan semua omongan guru atau yang dikatakan guru atau ustadz langsung semua diamalkan, tapi coba tanya riwayat siapa ustadz, hadisnya sahih nggak, ya begitu. Apalagi sekarang sudah dengan gampang kita bisa browsing, bisa cari informasi, ya cari tahu aja kedudukan hadis tidurnya orang puasa adalah ibadah, ketahuan langsung, oh ternyata hadisnya dhaif, dilemahkan oleh para ulama. Udah begitu saja, aman ente. Gitu, Ustaz ya. Masya Allah. Padahal yang aneh denger, Ustaz, dari temen gitu, tidur tuh ibadah kalau puasa. Wah ya udah, aneh tidur terus mulu jadinya, ya Ustaz. Allah, Iya, ajib tenan. Iya, makanya ibadah, Ustaz ya kan. Siapa yang nggak pengen pahalanya, Ustaz ya? Jadi udah nanti satu harian cuman modal bismikallahumma ahya wa bismika amut, udah bangun-bangun buka begitu. Iya, Ustaz. Ya Allah. Kuat gitu, Ustaz, jadi puasa, Ustaz. Makanya tambah puasa tambah gede badan ente. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Oh, barakallahu fiik, Ustaz. Aduh, wah azan. Tuh, azan. Azan, Ente Ustaz. belum sholat zuhur. Belum, Ustaz. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Udah Gimana? asal, Ustaz. Terus? Zuhurnya Ente, gimana, Ustaz? Karena ente tidur, maka yang ente harus lakukan adalah karena tertidur ya. Nabi SAW itu mengingatkan, man nama au nasya an salatin fal yusalliha hina yadhkuruha. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari melakukan satu salat, maka hendaklah dia melakukannya ketika dia ingat atau bangun. Jadi karena ente baru bangun nih, segera ente bersihin diri, wudu, salat asar. Ya, setelah salat asar karena ente berjamaah dengan yang lainnya di masjid salat asar, setelah itu salat zuhur karena ente kelewat salat zuhurnya. Dilakukan ketika ingat. Jadi walaupun sekarang waktunya asar, setelah itu ente sholat zuhur ya. Jangan sampai diulang. Siap, Ustaz. Insyaallah nggak ada ulangan, Ustaz. Ana jadi tahu nih, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, Bay, ini wudu dulu, belum sholat maghrib nih, nih. Sholat kita baru maghrib. Sholat zuhur nih. Ustaz, ana pamit, Ustaz, sholat. Ya. Wudu dulu. Ya.